Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke wak geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas dan akan saya angkat, tetapi saya akan memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi itu mengarah terhadap kondisi energi kamu, atau memang informasi itu mengarah terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu membutuhkan seseorang agar seseorang bisa mendengarkan seluruh rasa kekecewaan yang dirasakan oleh satu energi tersebut. Sepertinya satu energi yang saya katakan tadi untuk saat ini memerlukan seseorang agar seseorang bisa mengarahkan terhadap kondisi yang benar-benar sangat
tenang. Karena kondisi satu energi tersebut saya rasa sudah terlalu kecewa dari seluruh ketulusan yang pernah diberikan terhadap orang yang selama ini diprioritaskan. Dan bisa saja kartu yang saya pegang ini seakan-akan menyimpulkan bahwasannya satu energi tersebut benar-benar sedang kesepian. Kesepian dalam arti membutuhkan jawaban dari Sang Pencipta ataupun alam semesta. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari sifat ataupun karakter yang dimana sifat atau karakter itu secara otomatis tidak bertanggung jawab atau seperti orang yang tidak dewasa untuk menyikapi suatu hubungan yang dimana hubungan itu berupa komitmen yang jelas. Ibaratnya tidak bertanggung jawab, geng. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya, sudah sebatas mana yang kamu dapatkan terhadap seseorang dari rasa perjuangan kamu itu? Sudah sebatas mana kondisi kesabaran kamu itu membuat diri kamu merasa mendapatkan suatu ketenangan? Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan tersebut terhadap posisi energi kamu? Karena kartu yang saya pegang ini ada kaitannya terhadap kedua pertanyaan tersebut. Kenapa ada kaitannya? Seakan-akan kesabaran kamu itu membuat diri kamu bersedih. Seakan-akan kesabaran kamu itu membuat diri kamu beranggapan, apakah saya yang terlalu tulus atau mungkin saya yang terlalu goblok untuk memberikan suatu ketulusan terhadap orang yang sama sekali tidak memprioritaskan atau memberikan suatu kebahagiaan. The Emperor, kartu pertama yang saya pegang, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Mungkin kesabaran yang kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan itu percuma. Kenapa saya mengatakan percuma? Karena manusia tersebut
sama sekali tidak peduli terhadap diri kamu. Karena manusia tersebut sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu. Apa yang keluar dari mulut dia, begitu banyak rayuan-rayuan agar diri kamu bisa tersedot terhadap energi diri dia. Saya rasa perkataan yang keluar dari mulut dia tidak sesuai dengan kenyataan yang dia berikan terhadap diri kamu. Tidak sesuai yang saya lihat. Kenapa tidak sesuai? Karena manusia ini pintar untuk memanipulatif kamu. Karena manusia ini seakan-akan tidak mau diarahkan. Mungkin secara umur dia lebih dewasa daripada kamu. Tetapi kedewasaan umur itu bukan membuktikan bahwasannya manusia ini memiliki attitude baik ketika membina hubungan terhadap diri kamu. Sekuat apapun diri kamu untuk memberikan suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut kamu yang benar, saya rasa sekuat itu juga dia akan menyalahkan diri kamu. Raja di atas raja, ratu di atas ratu, king of the king, queen of the queen. Bagaimana mungkin dia mau disalahkan? Orang statusnya saja berkuasa. Bagaimana perkataan saya tadi, Wak Geng? Apakah menggambarkan kondisi di masa lalu kamu? Atau mungkin masih menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, akibat manusia ini tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu, semua perencanaan kamu itu tertunda dan kamu seakan-akan membutuhkan seseorang agar bisa meluapkan kondisi emosional kamu itu. Agar bisa diri kamu itu bercerita yang seakan-akan cerita kamu itu membuat diri kamu plong, bahagia. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, kartu ini seakan-akan membuktikan bahwasannya manusia ini belum dewasa untuk mengikat satu komitmen. Tetapi ketidakdewasaan itu justru berbanding terbalik terhadap diri kamu saat ini. Kenapa saya mengatakan berbanding terbalik? Untuk saat ini, manusia ini sedang berusaha keras untuk mencari tahu bagaimana kabar diri kamu di luaran sana. Mungkin kondisi diri dia sudah menyadari, tetapi ketika menyadari, koneksi itu tidak lagi tersambung terhadap diri kamu. Kalaupun tersambung koneksi tersebut, belum tentu bisa mempersatukan diri kamu kembali. Manusia ini masih memantau diri kamu, masih menginginkan diri kamu, masih berusaha untuk meyakinkan diri kamu kembali. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Six of Cups. Terdiri dari 6 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, satu cawan yang saya katakan tadi lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut.
bukan lebih mendominasi terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap energi manusia tersebut? Karena ada sesuatu hal yang pernah kamu berikan terhadap manusia itu, dan apa yang pernah kamu berikan menjadi bahan di dalam pemikiran dia, di mana pemikiran dia masih terkoneksi terhadap diri kamu. Ada sesuatu hal yang masih dia simpan di dalam pemikiran dia, terutama dari batin dia. Batin dia ini bergejolak, batin dia ini memberontak, yang seakan-akan pemberontakan itu saya ingin kembali. Bagaimana caranya agar diri saya bisa kembali? Itu yang sedang dia pikirkan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Six of Cups ini terhadap kondisi energi kamu, justru berbanding terbalik 360 derajat. Kenapa? Bisa saja sesuatu hal yang pernah dia berikan terhadap diri kamu bukan membuat pemikiran kamu merasa nyaman, tetapi merasa kacau. Sesuatu hal yang pernah dia berikan itu berupa kenangan pahit atau kenangan manis. Kalau saya acuannya terhadap The Emperor, yang dimana saya tadi mengatakan manusia itu tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu, mungkin saya akan mengategorikan kenangan itu adalah kenangan pahit, bukan kenangan manis. Kenangan pahit yang mengharuskan diri kamu untuk menyelesaikan sesuatu hal terhadap manusia tersebut. Kenangan pahit yang mengarahkan diri kamu untuk menuntut sesuatu hal yang pernah dia janjikan terhadap diri kamu, itu berkaitan terhadap kebutuhan. Kenangan pahit. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini ketika diri saya mengatakan kenangan pahit kamu membenarkan atau tidak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini lebih mengarah terhadap kondisi energi kamu. Kenapa lebih mengarah terhadap kondisi energi kamu daripada kondisi energi manusia tersebut? Karena keluarnya kartu The Empress ini sudah membuktikan untuk saat ini sikap yang ingin kamu pertunjukkan terhadap orang yang pergi meninggalkan diri kamu berupa sikap Lucifer, bukan lagi sikap angel. Sikap Lucifer yang dimana kamu sudah tidak peduli, kamu sudah bodoh amat, mau kembali, mau terpuruk, mau bahagia, mau tenang, mau tidak nyaman. Saya tidak peduli, itu adalah urusan dia. Karena saya sudah terlalu sakit. Saya memberikan suatu keberuntungan, tetapi keberuntungan itu tidak dihargai. Saya sudah membuat manusia itu seperti dewa ataupun dewi, tetapi saya tidak dihargai. Itu yang saya lihat dengan keluarnya kartu The Empress. The Emperor menginginkan untuk kembali terhadap The Empress, tetapi The Empress tidak mau kembali karena terlalu banyak kenangan pahit. Karena terlalu banyak suatu momen yang dimana momen tersebut tidak merasakan yang namanya kenyamanan.
Yang dahulu diri kamu peduli terhadap manusia tersebut, untuk saat ini kamu tidak peduli. Yang dahulu kamu sebagai angel di dalam kehidupan dia, untuk saat ini kamu seperti Lucifer di dalam kehidupan dia. Yang dahulu kamu terlalu memberikan rasa kenyamanan terhadap manusia tersebut, untuk saat ini sedikit pun kamu tidak mau untuk memikirkan manusia itu. Saling berlawanan, the emperor dengan the empress, saling tidak sinkron. Bagaimana Wak Geng? Sampai di sini perkataan saya bisa kamu terima secara logika? Atau perkataan saya itu bisa kamu terima? Kalau kamu menganggap perkataan saya itu cocok, angkat. Tetapi kalau tidak cocok, jangan angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Six of Swords terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, saya kaitkan keluarnya kartu The Empress. Mungkin kamu sudah pergi jauh dari kehidupan manusia itu. Mungkin kamu sudah melepaskan manusia itu karena tujuan kamu ingin menciptakan suatu perubahan. Tetapi kalau saya mengangkat kartu The Emperor, saya letakkan di sini, dia yang pergi meninggalkan diri kamu, tetapi dia masih menginginkan diri kamu. Dia yang pergi mengubah suatu keputusan, tetapi dia tidak sanggup kehilangan diri kamu. Dia yang pergi dari kehidupan kamu, kondisi diri dia tidak stabil. Kondisi diri dia tidak memiliki tujuan. Kondisi diri dia tidak memiliki suatu keseimbangan. Bertolak belakang kan Wak Geng? Dari keempat kartu yang saya ambil tadi, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Kata Pentacles mengarah terhadap materi dan perasaan. Tetapi kalau saya menggabungkan antara perasaan dengan keuangan, dia yang pergi dari diri kamu, tetapi diri dia merasa kesepian. Dia yang pergi meninggalkan diri kamu, tetapi diri dia merasa menyesal, merasa bersedih. Penyesalan yang begitu sangat mendalam yang mengharuskan diri dia untuk kembali, di mana ketika diri dia kembali terhadap diri kamu, kamu sudah pergi jauh dan kamu sudah tidak peduli. Ini dia Wak. Kita lihat kartu terakhir, Queen of Cups. Kartu yang mengarah terhadap unsur api kembali, yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Queen of Cups ini seakan-akan memberikan suatu kesimpulan, yang dimana kesimpulan itu lebih mendominasi terhadap energi kamu. Kenapa? Kalau manusia ini kembali, kamu akan merasa marah. Kalau manusia ini memberikan diri kamu suatu komunikasi, kamu akan merasa menutup diri, marah, emosi, ingin bertengkar, ingin berontak apabila manusia ini kembali menunjukkan wajahnya terhadap diri kamu. Ini dia Wak Geng.
Queen, kartu terakhir sebagai kesimpulan yang akan saya tarik. Kondisi kesensitifan kalau manusia ini muncul di dalam kehidupan kamu. Dan bisa saja akan memunculkan suatu pertengkaran. Oke Wageng, sampai di sini sudah cukup jelas apa yang saya katakan kalau manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu. Ini reaksi dari energi kamu kalau manusia itu kembali. Dan ini reaksi dari energi kamu kalau manusia ini menunjukkan wajah di hadapan kamu. Marah, emosi, tidak terima, ingin berontak, dan ingin memberikan suatu perlawanan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.